Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnatur Rojidia dengan NIM 859835177. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Kendari dengan Pokjar Kendari Gabungan. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan praktikum pertama saya, yaitu tentang gelombang. Nah, dalam kegiatan praktikum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama percobaan jenis-jenis gelombang, kemudian yang kedua yaitu ada percobaan sifat pemantulan gelombang, dan yang ketiga adalah percobaan gelombang stasioner. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mempraktekannya. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis gelombang, di mana tujuannya adalah untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang. Ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama adalah selingki, kemudian ada benang kasur, selanjutnya ada kabel listrik, dan yang terakhir ada karet. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin. Agar selingki cukup kokoh untuk menahannya, mintalah ke rekan Anda untuk memegang selingki. Usikkan selingki yang Anda pegang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Amati gelombang yang terjadi. Apa yang merambat pada selingki? Gelombang apa itu? Yang terjadi pada ujung selingki adalah ujung selingki bergerak ke kiri dan ke kanan karena diusik atau gerakan periodik. Apa yang merambat pada selingki? Yang merambat pada selingki adalah getaran atau gelombang. Gelombang apa itu? Gelombang yang dihasilkan adalah gelombang transversal, di mana gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Tahap selanjutnya adalah selingki dan karet, di mana ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Lalu, minta teman Anda untuk memegang ujung selingki dan kemudian usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dan amati karet gelang tersebut. Ketika gelombang berjalan, ikut berpindahkah karet gelang tersebut? Adakah energi yang merambat melalui selingki? Karet gelang ikut bergerak naik turun saat gelombang lewat, tapi tidak berpindah tempat. Energi yang merambat melalui selingki yaitu gerakan tangan yang mengusik selingki. Kesimpulannya, gelombang membawa energi tetapi tidak membawa materi. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan kabel listrik. Lakukan hal yang sama seperti percobaan selingki. Kemudian kita meminta teman kita untuk memegang kabel listrik tersebut. Nah, samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Jika ada, apa perbedaannya? Nah, terlihat bahwa perbedaan yang terjadi adalah gelombang transversal mungkin sulit dihasilkan dan diamati pada kabel listrik. Hal ini karena kabel listrik strukturnya kaku, sedangkan selingki strukturnya fleksibel. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, kemudian pegang ujung selingki ke partner Anda, dan ujung yang lainnya dipegang sendiri. Kemudian usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang, yang lainnya ke depan. Kemudian amati arah getar dan arah rambat gelombang. Nah, terlihat bahwa gelombang yang terjadi adalah gelombang longitudinal, di mana arah getarnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Nah, yang kedua yaitu percobaan sifat gelombang. Tujuannya adalah untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Nah, alat dan bahannya yaitu ada kerikil,
kemudian benang kasur, dan air yang ada di bak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita mempraktekannya. Nah, lakukan percobaan tersebut di bak air yang berisi air. Kemudian, jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Selanjutnya, amatilah gelombang yang terjadi di permukaan air. Bagaimanakah bentuk gelombangnya? Perhatikan sisi bak yang dikenai gelombang. Adakah gelombang dipantulkan? Gelombang yang terjadi di permukaan air adalah gelombang lingkaran. Bentuk gelombang lingkaran yang membesar dari titik jatuh kerikil. Ketika gelombang lingkaran mengenai bak, maka akan terjadi pemantulan gelombang. Tantangan selingki beberapa meter, pegang ujung selingki dengan partner Anda. Ujung selingki lainnya Anda pegang. Putarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Amati peramatan setengah gelombang sampai gelombang tersebut hilang. Jika belum teramati, ulangi lagi. Dapatkah gelombang dipantulkan? Ya, gelombang dipantulkan ketika mencapai ujung terikat. Dan bagaimana fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya? Gelombang bisa dipantulkan saat sampai di ujung terikat, tapi arah getarannya berubah menjadi berlawanan arah dengan gelombang yang datang. Ujung selingki yang dipegang oleh partner Anda sekarang ikat dengan benang yang panjangnya beberapa meter. Ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu disebut selingki gaya bebas. Kemudian getarkan ujung selingki, amati perambatan setengah panjang gelombang ini dengan ujung selingki. Bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan gelombang asalnya? Ternyata fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang asalnya. Tidak ada pembalikan fase seperti ujung terikat. Ini karena ujung bergerak sehingga gelombang pantul tidak perlu membalik untuk memenuhi kondisi batas. Nah, sekarang kita melakukan percobaan yang ketiga, yaitu percobaan gelombang stasioner. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama mengamati gelombang stasioner, yang kedua yaitu menjelaskan pengertian gelombang stasioner, yang ketiga yaitu menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner. Nah, alat dan bahannya untuk gelombang stasioner adalah ada kabel listrik, kemudian ada tiang. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita mempraktekannya. Berikut adalah contoh sederhana dari percobaan gelombang stasioner, di mana menggunakan kabel dan tiang. Gelombang stasioner ujung terikat, pemantulan tidak dapat bergerak bebas mengikuti arah gerak gelombang. Gelombang stasioner adalah gelombang yang tampak diam karena hasil gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki frekuensi serta amplitudo sama namun berlawanan arah. Gelombang ini membentuk titik simpul dan titik perut seperti pada percobaan kali ini dengan kabel dan tiang. Gelombang stasioner terjadi jika dua gelombang sejenis saling bertemu dan medium yang sama dan dipantulkan oleh ujung tarikan.